Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Elpan Pander. Kisah-kisah sahabat Nabi selalu menarik untuk kita simak karena banyak keteladanan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Termasuk salah satu sahabat Nabi yang satu ini, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang pertama masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun, dan beliau juga adalah 10 sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Namun kali ini kita akan bahas bagaimana sahabat Nabi ini menjadi seorang yang kaya raya. Bagaimana bisa dan apa kuncinya sehingga beliau menjadi sahabat Nabi yang kaya raya? Karena tentu menjadi orang kaya adalah menjadi sebuah cita-cita semua orang. Jika ingin menjadi orang yang kaya, simak videonya sampai selesai. Jadi gini teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang sebelumnya adalah orang yang belum memeluk Islam, seperti sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Perjuangan beliau untuk masuk Islam itu sangat luar biasa. Banyak cobaan, banyak godaannya. Satu cerita ketika beliau, Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam, beliau pernah disiksa oleh pamannya. Malah sempat dimasukkan ke dalam sebuah tikar, kemudian diberi asap, sehingga Abdurrahman bin Auf ini merasa pengap. Tapi Abdurrahman bin Auf tetap dengan pendiriannya. Tetap beliau memeluk Islam dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau diasingkan dari orang-orang kafir Quraisy dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah kesuksesan beliau ini diawali ketika beliau ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Tentunya Abdurrahman bin Auf ini tidak membawa harta apapun ketika ikut bersama dengan Rasulullah SAW ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nah, dari situlah ya Abdurrahman bin Auf ini merintis bisnisnya, merintis usahanya. Dan disitulah Abdurrahman bin Auf awal menjadi seorang entrepreneur, itulah kerennya bahasa sekarang. Nah, pada saat datang Abdurrahman bin Auf ini datang ke Madinah, kaum muhajirin ini datang ke Madinah, kemudian disambut oleh kaum Ansor. Ya tentu saja orang yang ikut bersama Rasulullah ke Madinah ini tidak membawa apa-apa, termasuk Abdurrahman bin Auf. Dan orang-orang Ansor menawarkan Abdurrahman bin Auf harta, menawarkan sebidang tanah. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Inilah teman-teman seorang Abdurrahman bin Auf. Mindset seorang entrepreneur, mindset seorang pengusaha. Beliau tidak menerima harta tersebut. Nah, ini kisah ini sebetulnya mungkin sudah familiar. Beliau ditawari harta, beliau ditawari uang, beliau tidak menerimanya. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini teman-teman? Justru malah beliau meminta menunjukkan sebuah pasar kepada kaum Ansor. Ya kira-kira mungkin beginilah bahasanya. Wahai sahabat, tolong tunjukkan saya sebuah pasar. Di mana ada pasar yang ramai. Itulah kira-kira contohnya. Nah disitulah Abdurrahman bin Auf mulai merintis usahanya. Dan sebagian sejarawan yang mengatakan tanpa modal apapun. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf merintis bisnis ini hanya kalau diuangkan sekarang 280.000. Tapi poinnya bukan ini. Tapi poinnya adalah bagaimana beliau bisa merintis bisnis ini. Kemudian diantarlah Abdurrahman bin Auf ini ke sebuah pasar. Disitulah beliau mulai merintis bisnis. Beliau tidak punya modal. Kalau di pikiran kita saat ini, apa yang harus dilakukan ketika kita tidak punya modal? Ya kan? Itu mindset kita ketika kita ingin usaha. Harus punya modal gede, harus punya modal ini, harus punya modal itu, dan sebagainya. Kita selalu beralasan. Itulah mindset kita. Ya, ketika ingin memulai bisnis, yang dipikirkan adalah modal. Padahal masih ada hal lain yang bisa dipikirkan untuk memulai bisnis, untuk memulai usaha. Nah, itulah yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf di pasar itu menemui seorang yang punya lembu atau kambing lah ya. Dia situ hanya menjualkan kambing orang lain. Nah, situlah. Berarti kan dia nggak punya modal. Ya. Dia menjual barang orang lain, kemudian mendapatkan sebuah keuntungan. Itulah mindset seorang entrepreneur, seorang pembisnis, seorang pengusaha. Beliau tidak beralasan apapun, tidak beralasan punya modal ini dan itu. Yang penting ada peluang. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa modal yang pertama itu adalah punya keinginan, bisa memanfaatkan peluang, bisa mengambil peluang, dan berani mengambil peluang. Itulah kunci kesuksesan bisnis Abdurrahman bin Auf yang bisa kita teladani, yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi jangan mindset kita ketika bisnis itu adalah modal, 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 modal.
Apalagi di zaman sekarang, ya. Zaman sekarang ada affiliate ini, itu, dan sebagainya, ya. Jadi kita nggak perlu modal, yang penting kita mau berusaha dan kita mau berjualan, banyak memfasilitasi. Nah, disitulah awal kesuksesan beliau. Dan akhirnya dari hasil menjual barang orang lain, beliau mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, setelah beliau berhasil memulai bisnis itu, kemudian beliau mulai mengembangkan bisnis tersebut. Dari hasil modal ini, kemudian dijadikan modal untuk yang lainnya. Singkat cerita, sukseslah ya Abdurrahman bin Auf ini dalam bisnis, karena memang beliau ini adalah orang yang pandai berjualan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Abdurrahman bin Auf ini dari bisnisnya, yaitu pertama, beliau tidak menunda penjualan. Kemudian beliau tidak menunda pembayaran, ya. Jadi beliau itu tidak menunda penjualan. Artinya apa? Artinya tidak menunda penjualan ini, beliau ketika menjual sebuah barang, ketika ada pembeli, langsung beliau jual. Berapapun untungnya. Jadi tidak terfokus harus untung sekian persen atau berapa persen. Beliau yang penting terjual aja. Kemudian lagi, beliau tidak menunda pembayaran. Artinya tidak melakukan sistem penjualan dengan utang, dengan kredit. Beliau jual, bayar langsung. Itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya, yang menjadi kesuksesan beliau dalam berbisnis adalah beliau selalu melibatkan lingkungan setempat. Jadi beliau itu dalam berbisnis selalu berpartner, selalu melibatkan banyak orang. Ketika di Madinah pun beliau berbisnis semuanya melibatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi beliau tidak memonopoli usahanya itu sendiri. Jadi beliau melibatkan banyak orang. Jadi ketika beliau sukses, orang-orang di sekitarnya pun ikut sukses. Jadi nggak sukses sendiri, jadi sama-sama sukses. Itulah yang diterapkan dari sistem bisnis Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau merekrut rekan-rekan yang ada di lingkungan setempatnya. Kemudian lagi, ini yang menjadi kunci kesuksesan beliau. Apalagi kita sebagai umat muslim, ya. Beliau selalu bersedekah. Makanya banyak cerita yang mengisahkan bahwa sedekah beliau itu adalah sangat luar biasa. Sedekahnya itu ekstrim sedekahnya. Itulah yang dilakukan oleh beliau, ya. Karena mungkin beliau berpikir bahwa dalam harta saya itu ada hak orang lain. Jadi ketika beliau berbisnis, ketika beliau menjadi orang kaya, orang lain pun ikut menikmati kekayaan beliau. Jadi tidak kaya sendiri. Lingkungannya pun ikut merasakan menikmati kekayaan beliau. Nah, sahabat Rasulullah SAW yang satu ini adalah panutan bagi kita semua saat ini dalam berbisnis, dalam berusaha. Dalam sedekah beliau menyodakohkan hartanya kepada perjuangan Rasulullah SAW. Ketika berperang, beliau menyumbangkan hartanya, menyumbangkan unta, menyumbangkan hartanya kepada veteran-veteran perang. Selain harta pun beliau juga ikut berperang. Ya, beliau itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa dari kisah Abdurrahman bin Auf ini, pelajaran yang bisa kita ambil dari Abdurrahman bin Auf ini adalah, pertama, kita istiqomah tetap dalam tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW. Dalam sesulit apapun kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Abdurrahman bin Auf, walaupun dapat siksaan ini dan itu, beliau tetap mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kemudian lagi dalam bisnis beliau selalu mengedepankan kebersamaan, menerapkan sistem-sistem bisnis yang baik, tidak memonopoli. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita bahwa dalam berbisnis ini, kalau kita ingin usaha, kita tidak boleh beralasan. Di era digitalisasi saat ini, itu kalau kita ingin berbisnis, apapun bisa kita lakukan. Yang paling penting saat ini adalah kita berani mengambil peluang dan bisa melihat peluang. Dan peluang itu saat ini banyak sekali. Apalagi, siapa sih yang nggak pegang HP hari ini? Kalau handphone itu, HP saat ini digunakan untuk hal-hal yang positif, insya Allah itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Itulah sekilas kisah kesuksesan Abdurrahman bin Auf. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua menjadi orang yang kaya raya, kaya hati, kaya harta. Dan selalu mau berbagi kepada orang lain, selalu berbagi kepada lingkungan kita. Ketika kita punya ilmu bisnis, ajak teman-teman kita untuk berbisnis. Ketika kita berhasil dalam berbisnis, ajak teman-teman kita untuk sukses dalam berbisnis. Jangan sukses sendirian.
Karena kesuksesan Abdurrahman bin Auf diperoleh dengan kebersamaan, bermitra, bukan memonopoli. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.